Jadi untuk webinar pada pagi hari ini kita mulai saja ya, uh, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu para narasumber dan seluruh peserta yang kami hormati. Selamat datang di webinar Religion, Culture, and Communication, Membumikan Moderasi Beragama Melalui Budaya Sekolah, yang diselenggarakan oleh IAS, Institute for Advanced Science, Social and Sustainable Future. IAS merupakan lembaga multidisipliner yang melayani akademisi dan peneliti melalui publikasi terbuka, pengelolaan jurnal, pelatihan ilmiah, serta berbagai kegiatan akademik lainnya yang bertujuan mendukung riset dan publikasi berkualitas. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, maka etika akademik dari IAS ini secara konsisten mendorong pengembangan ilmu pengetahuan melalui penerbitan jurnal, pelatihan akademik, webinar, dan berbagai forum diskusi ilmiah lintas disiplin lainnya. Kami merasa terhormat dengan menghadirkan ruang diskusi ini karena apa? Uh, karena pada dasarnya ruang diskusi ini merupakan upaya untuk membumikan nilai-nilai moderasi beragama melalui pendekatan budaya dan komunikasi di lingkungan sekolah. Jadi untuk webinar pada pagi hari ini kami mengusung tentang religion, culture, and communication menjadi semakin relevan di tengah dinamika berbagai keberagaman agama dan budaya, di mana dunia pendidikan dituntut untuk tidak hanya mentransfer pengetahuan, namun saja membentuk karakter peserta didik yang toleran, inklusif, dan mampu untuk hidup berdampingan secara harmonis. Jadi, melalui kegiatan ini kita akan mendalami bagaimana nilai-nilai agama dapat diinternalisasikan secara moderat melalui budaya sekolah yang inklusif serta praktik komunikasi yang dialogis dan edukatif. Diskusi akan mencakup cara bagaimana membangun budaya sekolah yang menghargai perbedaan, peran komunikasi pendidikan, menumbuhkan sikap saling menghormati, dan lain sebagainya. Jadi pada kesempatan ini kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber yang dengan berbagai banyak pengalaman di dunia ini, baik itu dalam praktik dan serta perspektif di kreatif lainnya. Diharapkan sesi ini sedikit bisa memberikan wawasan dan inspirasi bagi pendidik, akademisi, maupun praktisi di luar sana. Jadi izinkan saya Bayu membacakan agenda webinar pada pagi hari ini. Yang pertama ada acara akan kita mulai dengan pembukaan serta dokumentasi. Yang kedua ada kemudian kita akan masuk ke sesi pemaparan materi oleh pembicara dan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Acara akan kita tutupi dengan pengumuman penting. Sebelum itu, mari kita abadikan momen ini dengan sesi foto bersama. Kami mohon kepada seluruh peserta yang ada di webinar ini untuk menyalakan kamera masing-masing. Kepada panitia, kami silakan untuk mengambil gambar. Baik, terima kasih kesempatannya Kak Bayu. Teman-teman, rekan-rekan, silakan untuk menghidupkan kameranya terlebih dahulu untuk saya bisa ambil gambarnya. Oke, mungkin slide pertama terlebih dahulu. 1, 2, 3. Oke, kemudian slide kedua. 1, 2, 3. Sudah, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kak Valentia atas bantuannya ya. Jadi sebagai pengingat kami mohon kepada seluruh peserta untuk yang pertama mengaktifkan kamera selama webinar berlangsung supaya sesi penyampaian materi dan diskusinya bisa lebih efektif. Yang kedua, menonaktifkan mikrofon kecuali saat berbicara. Yang ketiga, jika ada pertanyaan silahkan diajukan melalui link yang akan dibagikan oleh panitia atau melalui fitur raise hand nanti. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memasuki untuk pembukaan acara. Untuk memulai acara pada hari ini, mari kita dengarkan bersama-sama sambutan dari Direktur IAS, Ibu Nuraini, melalui tayangan video yang akan ditayangkan oleh panitia.
Institute for Advanced Science, Social and Sustainable Future atau IAS adalah bagian dari PT Kia Cendikia Alami yang didirikan pada tahun 2022. Kami adalah lembaga yang berkomitmen untuk mempromosikan keberlanjutan lingkungan melalui karya ilmiah akademik serta praktik non-akademik terbaik. IAS diinisiasi oleh para ahli di bidang lingkungan sosial dan studi keberlanjutan yang bertujuan untuk menciptakan iklim akademik yang lebih baik. Morality before knowledge. Kami percaya bahwa niat baik harus dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah yang benar. Karena niat baik saja tidak cukup untuk membuatnya benar. Oleh karena itu, kami akan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil untuk mencapai tujuan akan melalui tahapan etis yang tepat, mematuhi etika yang berlaku sepanjang perjalanan. Menjadi perusahaan yang profesional dan kompeten yang tentunya berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas penelitian dan pengetahuan manusia berdasarkan moralitas, sains, dan kebijaksanaan. Menyediakan layanan akademik yang berkualitas, praktis, dan dapat diandalkan bagi komunitas ilmiah yang didukung oleh personel manajemen yang profesional dan berdedikasi. Mempromosikan budaya akademik yang lebih baik melalui standar publikasi ilmiah yang terjamin. Membangun ekosistem kerja yang etis, dapat diandalkan, dan tangguh. Kami, Institute for Advanced Science, Social and Sustainable Future atau IAS, hadir untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pengetahuan berdasarkan moralitas, sains, dan kearifan. IAS diperakarsai oleh para ahli lingkungan, sosial, dan studi berkelanjutan. Kami berkomitmen untuk mendorong keberlanjutan melalui karya ilmiah akademik. Kami memberikan pelayanan dalam bidang publikasi ilmiah, penelitian, seminar, dan produk akademik lainnya. Saat ini, kami telah mengelola 90 jurnal dan akan terus bertambah dan berkembang. Melalui Morality Before Knowledge, mari bersama kami memajukan masa depan ilmiah yang berkelanjutan dengan prinsip etika yang benar. Baik, itulah sedikit tayangan dari lembaga kami. Terima kasih atas bantuannya dari panitia. Memasuki agenda utama yaitu sesi presentasi dari pembicara. Izinkan saya untuk memperkenalkan pemateri kita sendiri. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Nola Nadia Zahra. Apakah suara saya sudah? Ya, sudah terdengar. Selamat pagi. Apakah suara saya terdengar, Kak? Sudah, Kak. Oke. Jadi untuk sebelum pemaparan materi, saya sedikit menyampaikan CV dari pemateri kita ya. Mohon untuk panitia bisa dibantu sebentar. Oke, kurikulum feature dari pemateri yaitu Naula Nadia Zahra, SPD, biodata, tempat tanggal lahir Bandung 1 Maret 2002. Cukup mudah, 22 tahun. Alamat dari Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat. Riwayat pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia dari 2020 sampai sekarang. Yang S2-nya itu pendidikan kewarganegaraan, pengalaman organisasi. Yang pertama, Sekretaris Bidang Pengembangan dan Pengkaderan KOF Imawati Cabang Kota Bandung. Yang kedua, Ketua Bidang Kaderisasi dan Organisasi Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Berarti ini anak organisasi dari mungkin IMM ya, lebih ke Imawati ya. Yang ketiga, ada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan BEM Rema UPI periode 2023-2024. Prestasi Kak Nola, yang pertama ada juara 6 lomba debat bahasa Indonesia. Yang kedua ada top 4 lomba debat politik Universitas Negeri Semarang. Yang ketiga juara 2 lomba debat politik Universitas Negeri Semarang. Yang keempat peserta terbaik Darul Arkom Media Nasional Kota Bandung tahun 2022. Yang terakhir nih, yang sangat luar biasa ya, wisudawan terbaik tingkat fakultas jenjang S1 pada wisuda gelombang 3 FPIPS UPI. Pengalaman magang dan mengajar, ini ada peserta kampus mengajar, ada
guru pendidikan Pancasila, ada guru pendidikan Pancasila di baik itu di SMK maupun Madrasah Sanawiyah. Yang terakhir ada pengalaman pembicara. Ini ada 6 ya, yang sangat luar biasa. Yang saya lihat di sini ada pemateri kegiatan masa bimbingan mahasiswa baru BEM HIMA pada tahun 2023. Yang kedua ada pemateri World Organ kunjungan SD Tunas Unggul tahun 2023. Yang ketiga, pemateri manajemen konflik pada Darul Arkom dasar PK IMM UPI tahun 2023. Ini sangat luar biasa ya Kak ya. Jadi semoga dengan adanya CV ini bisa insight lebih kepada teman-teman di peserta webinar ini. Jadi untuk sekarang apa kesibukannya dari Kak Nola? Kalau boleh tahu. Iya, halo Kak. Jadi kalau sekarang saya ini mahasiswa akhir dari S2 UPI. Kebetulan nanti Selasa minggu depan itu saya sidang. Mungkin ya selain dari itu juga Pancasila dan Kewarganegaraan di salah satu madrasah sanawiyah di Kota Cimahi begitu. Ya, luar biasa ya. Ini agak sedikit sinyalnya Kak ya. Berarti selain mahasiswa juga ngajar begitu ya Kak ya. Selain itu saya lihat juga tadi di CV-nya anak apa namanya dari ya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ya, lebih kurang seperti itu Kak ya. Iya betul Kak. Jadi untuk mempersingkat waktu supaya nanti bisa berjalan sesi diskusinya, waktu dan tempat kami persilahkan tentang materinya membumikan moderasi beragama melalui budaya sekolah. Silakan Kak. Ya, baik Kak. Sebelum saya mulai begitu Kak, nanti kalau suara saya tiba-tiba di tengah-tengah terputus-putus, itu mohon dikasih tahu ya Kak. Iya, siap Kak. Soalnya kalau di saya aman-aman aja, tapi nanti kalau putus-putus dikasih tahu aja gitu ya. Ya, siap. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati seluruh partisipan di ruang Zoom ini, terima kasih kepada Kak Bayu selaku moderator yang telah mempersilahkan saya untuk berbicara. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah menyempatkan waktunya di tengah waktu berlibur mungkin ya di hari Minggu pagi ini untuk bisa mengikuti webinar yang dimana di sini saya diamanahi begitu untuk ya saya bukan pemateri ya rekan-rekan, insya Allah di sini saya hanya sharing begitu tentang pengalaman penelitian saya di skripsi dan juga tesis kemarin begitu. Selawat serta salam semoga tetap Allah curah limpahkan kepada kehadirat junjungan alam semesta Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, rekan-rekan mungkin selama 30 menit ke depan di sini saya akan tadi yang saya sampaikan, saya pengalaman-pengalaman yang tentu saja pernah saya lewati terkait penelitian tema membumikan moderasi beragama melalui budaya sekolah. Nah, disclaimer terlebih dahulu rekan-rekan, ibu bapak sekalian, bahwa saya ini bukan dari jurusan pendidikan agama Islam atau bukan dari jurusan tafsir hadis ataupun jurusan-jurusan yang terkait dengan hal tersebut. Saya dari jurusan pendidikan kewarganegaraan dari Universitas Pendidikan Indonesia yang kebetulan tertarik mengangkat tema moderasi beragama dalam penelitian saya, baik tesis, baik skripsi maupun tesis gitu. Nah, tentu saja saya bukan ahli begitu dan juga expert yang benar-benar memang bisa menguliti semua hal tentang moderasi beragama di kesempatan pagi hari ini. Tapi semoga dengan adanya forum sekarang kita bisa saling bertukar informasi dan juga saling menambah insight terkait dengan moderasi beragama ini gitu. Itu mungkin yang jadi alasan utama saya mengangkat tema ini, membumikan moderasi beragama melalui budaya sekolah. Pada pagi hari ini saya akan membawakan dua variabel, berarti ibu bapak sekalian, moderasi beragama dan juga budaya sekolah begitu. Moderasi beragama karena saya berpengalaman meneliti moderasi beragama, budaya sekolah karena saya guru begitu. Dan saya menemukan hal yang sangat menarik
ketika saya penelitian tesis kemarin tentang budaya sekolah begitu. Karena di lokus penelitian tesis saya itu uh, melakukan praktik baik tentang budaya sekolah ini. Itulah yang ingin saya sampaikan dan ingin saya sharing sedikit banyak kepada teman-teman semua, kepada ibu bapak sekalian. Boleh? Next slide. Oke, sedikit bercerita, ibu bapak. Saya itu waktu SMA, jadi yang melatar belakangi saya mengangkat moderasi beragama tentu tidak asal begitu, tidak tiba-tiba di TikTok atau di media sosial tentang moderasi beragama saya angkat, tidak seperti itu. Saya punya pengalaman 2 SMA begitu. Nah, saya bersekolah di salah satu pondok pesantren. Saat saya kelas 2 SMA, kebetulan saya juga pengurus OSIS begitu, Ikatan Pelajar Muhammadiyah begitu, IPM. Nah, di situ saya punya adik kelas ya, bukan adik tingkat kalau di SMA. Itu adik kelas saya karakternya baik, terus ramah dengan semua orang dan pintar, cerdas begitu. Daya tangkap terhadap sesuatu halnya itu cepat begitu ibu bapak, dan memang dekat dengan saya, selalu ngobrol, berdiskusi dan lain sebagainya. Nah, di satu ketika, ini real ya pengalaman saya, di satu ketika ada satu minggu adik kelas saya ini berubah sikap begitu, jadi murung, jadi tidak banyak berbicara dengan orang lain, dengan saya terutama gitu. Jadi memang ada perubahan dari si orang ini. Ya, saya anggap itu perubahan biasa yang biasa dialami remaja normal biasa. Oke, sampai dengan saya dipanggil oleh kepala sekolah pada saat itu, kepala sekolah saya di SMA. Saya diceritakan tentang ternyata memang apa yang saya rasa terhadap si orang ini tuh benar. Ada hal yang terjadi di seseorang ini tuh. Akhirnya saya dipanggil, saya diceritakan tentang keadaan seseorang ini begitu. Jadi adik kelas saya itu telah akhir-akhir di saat itu diawali dengan membaca dan berkenalan dengan dengan satu orang yang memang menurut dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dia tentang agama begitu. Jadi karena ya tadi yang saya bilang, dia orangnya cerdas, dia orangnya punya keingintahuan yang tinggi, jadi banyak pertanyaan tentang agama di otak dia yang mungkin tidak terjawab pada saat itu. Seorang itu bisa menjawab semua hal yang dia tanyakan sampai akhirnya dia mengikuti lalu akhirnya orang tersebut justru malah mengenalkan adik kelas saya ke satu organisasi yang mungkin seharusnya tidak dia ikuti begitu, dengan ajaran agama yang cenderung mohon maaf ekstremis gitu, mohon maaf. Saya tidak ingin perkataan saya itu dipotong ya ibu bapak, tapi semua yang saya alami ini adalah real dan memang bukan ya, semoga ibu bapak bisa memahami dari awal sampai akhir cerita saya begitu. Jadi jangan setengah-setengah, karena kalau setengah-setengah bisa bahaya begitu ya. Nah, saya dimintain tolong oleh kepala sekolah untuk mengadvokasi, untuk bisa mengajak ngobrol lah adik kelas saya itu gitu, supaya tidak sampai ke tahap yang lebih bahaya begitu, tidak sampai ke tahap yang lebih lanjut begitu. Nah, akhirnya di situ saya berkesempatan untuk berbicara dengan adik kelas saya itu, dan ternyata memang benar dia sudah lama ikut kajian, kalau tidak salah kajiannya online atau ikut saat libur sekolah kalau nggak salah, ikut kajian, dan juga orang yang dia kenal itu, dan memang semakin diajari pemahaman tahu gitu. Dan memang selama saya berarti 5 tahun bersekolah di sekolah tersebut, tidak pernah diajarkan tentang hal tersebut begitu ya. Mungkin untuk gambaran ya, pemahaman yang diberikannya itu memang pemahaman tentang arti tentang jihad begitu, atau pemahaman tentang bagaimana jihad menjadi
uh, opsi yang terkuat untuk kita bisa meraup pahala yang tinggi begitu, untuk bisa, ya sekarang itu sudah akhir zaman, sudah seharusnya kita tidak terlalu banyak memikirkan hal yang duniawi. Itu hal yang itu benar. Kita harus bisa menyeimbangkan ukhrawi dan duniawi, tapi di organisasi tersebut diajarkan bahwa cara yang mungkin paling bisa dilaksanakan itu adalah berjihad begitu. Dan akhirnya banyaklah yang diajarkan, terutama mendiskreditkan aparat-aparat, semua itu adalah bohong, selama ini kita ditipu dan lain sebagainya. Nah, akhirnya terungkaplah bahwa selain dari dia, ada juga kakak kelas dia, berarti kakak kelas saya juga, yang memang diajarkan hal yang sama dan sampai dengan akhirnya keluar dari sekolah. Dan ya di organisasi tersebut sih lebih lebih banyak men-encourage anggota-anggotanya untuk pergi ke satu negara, dan negara tersebut merupakan opsi negara yang paling cocok ketika kita mau berjihad tadi gitu. Nah, ternyata kakak kelas sayanya itu sudah sampai pergi ke negara tersebut. Jelas dia sudah tidak bersekolah, padahal kakak kelas saya yang menjadi teman diskusinya di kelas saya tadi itu juga sama-sama orang yang sangat pintar, orang yang sangat cerdas, dan orang yang menurut saya punya masa depan yang cukup yang cerah begitu. Nah, itu akhirnya yang membuat dan juga prihatin dengan adik kelas saya itu karena memang sudah ada pemikiran untuk ya tadi keluar kita, yang akhirnya ini tidak bisa dibiarkan. Sekolah sebagai lembaga pendidikan itu harus mulai aware terhadap pemikiran siswanya yang mungkin saja tidak bisa dibendung tentang masalah agama begitu. Karena masalah agama itu berkaitan dengan faith gitu ya, keimanan yang tidak ada tolak ukurnya dan tidak ada tidak ada cara untuk membendungnya mungkin, karena masalah pikiran itu ya masing-masing pribadi sendiri yang membuat dan memproteknya gitu. Jadi ketika satu sekolah sudah aware saja bisa terjadi hal kecolongan seperti tadi, apalagi sekolah yang sama sekali tidak aware begitu. Jadi ketika saya sudah mahasiswa akhir di S1, akhirnya saya berpikir apa yang akan saya angkat nih untuk skripsi saya. Akhirnya saya berpikir mungkin moderasi beragama itu bisa akhirnya dikenalkan ke banyak orang supaya ada rasa aware terhadap beberapa hal yang nanti akan saya jelaskan. Boleh next? Panitia boleh next? Oke, ini mungkin table of content-nya yang akan saya bahas di pagi hari ini. Boleh next? Oke, bab 1 pendahuluan. Di sini mungkin memang di slide-nya saya bikin sistematis ya Ibu Bapak, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, tapi di dalam pembahasannya itu tidak akan serigid itu dan tidak akan formal itu. Saya akan bikin semi formal saja. Ini mungkin dibuat sistematis kayak gini supaya klasifikasi pembahasannya itu lebih jelas saja begitu. Nah, mungkin pertama kita akan masuk ke pendahuluan dan latar belakang, tapi menukik ke penelitian saya. Boleh next? Oke, Ibu Bapak, jadi belakang berbeda dengan pengalaman saya tadi yang mungkin bersifat mikro ya di satu sekolah saja. Lebih bersifat urgensitas dari moderasi beragama di Indonesia atau urgensitas moderasi beragama di negara multikultural dan multireligius gitu. Jadi mungkin Indonesia merupakan negara multikultural seperti yang kita ketahui bersama dan multireligius. Habis ini akan ada datanya begitu, yang memiliki keberagaman tingkat keberagaman suku, budaya, agama yang sangat tinggi, sehingga berpotensi menimbulkan gesekan atau konflik yang terjadi karena situasi multikulturalisme dan multireligius yang ada di Indonesia adalah gesekan konflik heterogen, Ibu Bapak. Ini hasil berdasarkan hasil riset saya dan hasil baca saya terhadap jurnal-jurnal dan buku begitu.
Nah, dari situlah mengapa perlu ada dari situlah keberagaman tersebut bisa menimbulkan gesekan atau konflik heterogen. Nah, Ibu Bapak perlu diketahui berdasarkan dari hasil riset saya, hasil baca saya terhadap beberapa sumber bahwa keberagaman yang ada, terutama keberagaman yang berasal dari dari keagamaan, keberagaman agama itu bukan hanya cross agama atau agama-agama yang berbeda seperti Islam, Kristen, Buddha, Konghucu dan lain sebagainya, bukan, tapi bisa keberagaman antar tafsir agama, Ibu Bapak. Jadi dalam Islam saja itu ada beberapa mazhab yang kita ketahui ya cara bahwa tajdid itu memang tidak ada yang salah kan, yang kalau benar dapat 2, kalau salah dapat 1. Allah tidak pernah berbicara dan Nabi tidak pernah bersabda bahwa ada satu mazhab yang benar atau misalnya ada satu ajaran yang benar, tidak. Yang benar adalah Al-Quran dan Sunnah. Tapi kebetulan memang banyak tafsir setelah Allah bersabda dan setelah Allah berfirman dan Nabi bersabda itu ditafsirkan oleh orang yang berbeda dengan pemikiran yang berbeda. Nah, itu merupakan bagian atau keberagaman tafsir agama begitu. Jadi ketika kita berbicara keberagaman agama itu bukan hanya perbedaan tafsir agama begitu. Itu di Islam, di saya tadi contohnya tentang mazhab-mazhab. Ada misalnya mazhab Ja'firiyah, ada mazhab Syafi'iyah dan lain sebagainya begitu. Lalu kondisi ini juga diperparah oleh fakta bahwa lembaga pendidikan memiliki posisi strategis sekaligus rentan, Ibu Bapak, termasuk pesantren begitu. Jadi lembaga sekolah itu menjadi posisi strategis untuk pihak sekolah mengajarkan dan menyelipkan nilai-nilai moderasi, tapi juga sekaligus rentan. Ketika tidak diselipkan nilai-nilai moderasi, maka pemikiran siswa itu bisa saja tidak terbendung begitu dan tidak diketahui oleh gurunya, tidak diketahui oleh stakeholder sekolahnya. Jadi bisa saja terjadi hal-hal yang justru tidak diinginkan begitu. Lalu oleh karena itu moderasi beragama diperlukan sebagai pendekatan jalan tengah untuk mengembalikan praktik beragama sesuai dengan esensinya. Jadi di sini moderasi beragama hadir untuk menjadi cure atau menjadi obat atau menjadi salah satu opsi solusi dalam keberagaman tersebut. Boleh next? Boleh next? Oke, Ibu Bapak, ini adalah data yang saya gunakan dari BPS tahun 2012. Nah, datanya memang 2012 karena ini data yang saya gunakan di skripsi. Itu memang sudah ada agak beberapa tahun yang lalu. Ya, intinya di tabel ini menunjukkan bahwa jumlah suku di Indonesia itu sangat banyak. Pun misalnya saya menggunakan data yang sekarang-sekarang, tidak akan menjadi lebih homogen, Ibu Bapak, justru akan menjadi lebih heterogen begitu. Jadi walaupun saya menggunakan 2012 tapi tidak akan mengubah fakta bahwa Indonesia merupakan negara yang multikultural. Agama yang dianut, Ibu Bapak. Jadi ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan ada lainnya. Dan ada juga yang tidak menjawab. Nah, ini ada pemeluknya dan juga jenis dan juga agama-agama yang dipeluknya begitu. Boleh next? Sehingga di sini saya mengklasifikasikan atau menentukan 4 identifikasi masalah mungkin yang bisa menjadi pemfokusan pembahasan atau diskusi kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah moderasi beragama belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik pendidikan, terus masih ditemukannya kecenderungan sikap keagamaan yang bersifat eksklusif dan normatif formal. Begitu. Jadi memang moderasi beragama ada, tapi mungkin secara definitif saja atau secara formalnya saja, formalitas saja. Belum sampai kepada keharusan untuk guru-guru atau tenaga pendidik
memahami hal tersebut sehingga bisa dimasukkan ke dalam pelajaran mana saja gitu. Nah, itu belum sampai ke sana. Terus belum optimalnya pemanfaatan pendidikan sebagai ruang praktis moderasi, terus belum tersusunnya model implementasi moderasi beragama berbasis budaya sekolah gitu. Boleh next. Nah, Ibu Bapak, selanjutnya di sini saya tidak ingin berbicara kosong begitu ya, tidak ingin berbicara tanpa teori dan ya tidak ingin berbicara hanya opini saja. Maka dari itu saya menggunakan bab 2 atau kajian teori sedikit banyak bisa membuat pembicaraan saya ini berdasar begitu. Gitu. Boleh next. Nah, pada akhirnya memang kita akan selalu berbicara tentang definisi ya Ibu Bapak. Di sini tentu saja karena moderasi beragama, saya akan mengambil beliau adalah siapa nanti akan ada di referensi begitu dan juga dari Kementerian Agama. Jadi Ibu Bapak kebetulan sumber yang ini moderasi beragama dari Kemenag. Tapi di sini saya tidak ingin mempromosikan apapun ya, tidak ingin mempromosikan bukunya, tidak ingin mempromosikan program, tidak sama sekali. Cuman saya ingin menunjukkan saja bahwa memang karena memang istilah moderasi beragama itu mulai ramai, dimulainya sudah lama, tapi mungkin banyak akhirnya dijadikan program dan lain sebagainya itu oleh Kementerian Agama tahun 2019. Tapi di sini saya ingin mengambil sumbernya saja, mengambil yang baik-baiknya saja, sehingga nanti bisa dijadikan insight begitu untuk penelitian saya. Oke, menurut Al-Asfahani bahwa moderasi itu dari kata bahasa Arab, dari wasaton artinya di tengah-tengah begitu, atau sawaun yang artinya sama, yaitu di tengah-tengah di antara dua batas atau dengan keadilan yang tengah-tengah atau juga yang standar atau yang biasa-biasa saja. Nah, dalam buku ini, buku Kementerian Agama yang moderasi beragama, itu istilah moderasi berasal dari kata moderatio, yang berarti keseimbangan atau penguasaan diri, Ibu Bapak. Tidak berlebihan ataupun tidak kekurangan. Nah, selanjutnya baik sekali. Selanjutnya ada pengertian yang mungkin lebih operasional, yang mungkin bisa lebih dipahami, mudah dipahami, tentang moderasi beragama itu adalah kata tengah dari dua kata di kanan kirinya. Contohnya, kata dermawan itu merupakan kata yang cocok untuk menggambarkan sikap antara kikir dan boros. Jadi kalau ada kikir di sebelah kanan dan boros sebelah kiri, dermawan itu di tengah-tengah. Nah, kata pemberani itu merupakan kata yang ada di tengah untuk kata yang berada di tengah antara kata penakut dan juga kata nekat. Nah, itu tuh moderasi, Ibu Bapak. Moderasi itu yang ada di antara kurang dan lebih begitu. Moderasi beragama dari Kemenag. Buku moderasi beragama dari Kemenag, boleh next. Oke, sejauh ini suara saya masih terdengar jelas, Kak Bayu? Kadang agak ini ngilang sebentar, atau dari saya mungkin. Kalau dari saya kedengeran kan? Kedengeran. Halo? Nah, halo, sekarang sudah ada, Kak? Ya, sudah ada saya. Oke, suaranya lancar. Oke, baik, saya akan lanjutkan, Ibu Bapak. Nah, pada akhirnya, di sini saya coba mengelaborasi beberapa fungsi dari moderasi beragama. Kalau ini menurut siapa? Kalau ini mungkin hasil hasil elaborasi saya dari berbagai sumber. Fungsi moderasi beragama itu ada 4. Yang pertama, sebagai normative framework atau kerangka nilai dalam kehidupan beragama di masyarakat multikultural. Mungkin kalau Indonesia bukan negara dengan masyarakat yang multi, atau Indonesia merupakan negara untuk masyarakat yang homogen, moderasi beragama tidak akan sebegitu dibutuhkannya. Moderasi beragama mungkin tidak sebegitu tidak memiliki urgensitas di dalamnya. Tapi karena memang Indonesia itu negara yang tadi multikultural dan multireligius, maka moderasi beragama difungsikan sebagai kerangka nilai atau normative framework.
Yang kedua, sebagai instrumen pencegahan konflik dan kekerasan berbasis agama. Jadi Ibu Bapak tadi seperti contoh tadi adik kelas saya, mungkin ketika di situ tidak ada tindakan dari kepala sekolah atau dari stakeholder sekolah, itu mungkin bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita tidak pernah tahu, mungkin iya, mungkin tidak, tapi kecenderungannya itu bertendensi ke sana begitu. Ketika dibiarkan saja, dibiarkan adik kelas saya itu belajar apapun yang dia mau, mengikuti kajian yang dia mau begitu, tanpa ada kontrol dari sekolah, ya mungkin dia bisa mengikuti jejak kakak kelas saya dan kakak kelasnya dia juga untuk akhirnya berhenti sekolah dan bahkan meninggalkan Indonesia dan pergi ke negara yang didoktrin di organisasi tersebut begitu. Nah, lalu sebagai landasan etik dalam pendidikan dan pembentukan karakter sebagai jembatan antara ajaran agama dan realitas sosial budaya, ini yang penting Ibu Bapak. Sebagai jembatan antara ajaran agama dan realitas sosial budaya. Saya pernah belajar begitu ya dalam mata kuliah filsafat ilmu bahwa memang agama itu merupakan suatu hal yang untuk mempercayainya butuh keimanan begitu. Begitu makanya kenapa ada yang ateis dan lain sebagainya. Saya yakin Ibu Bapak lebih paham tentang hal ini gitu. Jadi memang untuk mempelajari agama itu perlu juga tahu dan paham tentang realitas sosial budaya. Itu makanya moderasi beragama salah satu konsep yang bisa menjadi jembatan antara dua hal ini, agama dan juga realitas sosial budaya. Boleh next? Ibu Bapak, selama saya skripsi dan tesis, saya menggunakan di bab 2, saya konsisten menggunakan 4 indikator yang sama gitu. Saya tidak berganti ke indikator-indikator yang lainnya ketika saya membuat instrumen penelitian, ketika saya menyajikan di bab 4 gitu. Saya tidak berganti ke instrumen yang lain. Saya tidak berganti ke indikator yang lain. Saya konsisten, saya tetap percaya pada 4 indikator ini. Kalau fungsinya indikator, saya yakin Ibu Bapak sudah paham ya. Ya indikator itu kan untuk menjadi parameter begitu. Seseorang disebut moderat itu ketika seperti apa? Sebuah lembaga sekolah itu dikatakan moderat itu ketika seperti apa? Nah, itu indikator jawabannya. Ada 4, Ibu Bapak, dan lagi-lagi saya dapat dari buku ini, Moderasi Beragama. Yang pertama itu adalah komitmen kebangsaan. Yang kedua itu adalah toleransi. Yang ketiga itu anti kekerasan. Dan yang keempat itu akomodatif terhadap budaya lokal. Dengan penjelasan sedikit, komitmen kebangsaan itu adalah sikap seseorang yang mendukung kesetiaan terhadap dasar negara, terhadap ideologi Indonesia yakni Pancasila dan Konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar 1945, tahun 1945. Toleransi itu adalah sikap menghargai dan menerima. Anti kekerasan itu adalah bentuk menolak segala bentuk kekerasan atau ekstremisme yang sering muncul akibat persepsi ketidakadilan. Terus akomodatif terhadap budaya lokal, menunjukkan sejauh mana seseorang bersedia menerima praktik keagamaan yang mengakomodasi budaya dan tradisi lokal, selama tidak bertentangan dengan ajaran pokok agama. Jadi kalau satu sekolah, spesifik sekolah gitu ya Ibu Bapak, itu sudah terbuka dengan budaya apapun, ketika ada pelajaran SBK misalnya, dan pelajaran SBK tersebut memang di SPDP ya kalau sekarang namanya, didukung oleh pihak sekolah, terus ketika mau ada pagelaran seni, ada acara yang di dalam acara tersebut ada pentas seni, nah menurut saya itu sudah melaksanakan satu bagian dari moderasi beragama, yakni akomodatif terhadap budaya lokal. Begitu. Boleh next? Selanjutnya adalah metode penelitian. Ibu Bapak, di sini untuk metode penelitian saya tidak akan berbicara, saya menggunakan kualitatif, pendekatannya kualitatif dan juga metodenya studi kasus, tapi saya tidak akan berbicara definisi tentang studi kasus adalah nggak kayak gitu, tapi di sini saya lebih akan berbicara tentang penelitian tesis saya kemarin. Boleh next? Nah, ini Ibu Bapak. Jadi di dalam metode penelitian, dalam penelitian ini saya menggunakan pendekatan kualitatif dan juga menggunakan metode wawancara, observasi mendalam, deep observation, dan juga
studi dokumentasi begitu. Nah, ini adalah beberapa foto yang berhasil saya dokumentasikan dalam proses penelitian saya. Ini ya nanti boleh sangat boleh saya share, sangat apa Ibu Bapak sangat boleh untuk mendapatkan PPT ini untuk bisa dipelajari lebih lanjut. Jadi di sini saya bertemu dengan satu sekolah bernama Pesantren Luas Asih Garut yang berada di Semarang, Kabupaten Garut. Di sini menurut saya sekolahnya itu sudah menjalankan nilai-nilai moderasi beragama ditambah melalui praktik pendidikan kedamaian. Jadi sekolahnya itu bukan pesantren tapi pisantren. Pis yang bahasa Inggrisnya damai, Ibu Bapak. Nah, gitu. Jadi dari namanya saja, nomenklatur yang dipilih untuk sekolah ini itu tuh sudah pis gitu, bukan pesantren tapi pisantren. Nah, yang sebelah sini yang menggunakan baju kuning itu adalah mudirul ma'hadnya atau pimpinan pondok pesantren, namanya Bapak Irfan Amali. Itu yang sedikit banyak memberikan saya ide begitu untuk tesis saya dan juga yang memberikan motivasi ke saya untuk bisa meneliti lebih lanjut sekolahnya gitu. Ada apa di sekolahnya? Kita akan bahas selanjutnya. Oke, next. Oke, ada apa di sekolahnya? Kita akan bahas di bab 4 hasil dan pembahasan. Next. Ibu Bapak sekalian, jadi sekolah tersebut ketika saya bertanya apa diferensiasi dari, saya bertanya kepada pimpinan pesantrennya, Pak, apa diferensiasi atau pembeda dari sekolah ini yang menjadikan sekolah ini unik gitu. Nah, kepala sekolahnya dengan percaya diri berbicara bahwa sekolah ini itu berusaha untuk membuat budaya dan sistem sekolah yang ketika birokrat atau Kementerian Pendidikan berubah, presiden berubah, kurikulum berubah, aturan-aturan tentang pendidikan berubah, di sekolah tersebut tidak berubah. Gitu. Ketika sudah terbuat sistem dengan menggunakan teori system of thinking, ketika sekolah sudah punya sistem, sudah mengetahui apa yang ingin konsisten ditanamkan ke murid-muridnya, maka sekolah tersebut tidak akan terlalu terpengaruh oleh eksternal begitu. Walaupun memang pasti satu sekolah itu akan terpengaruh pada kebijakan pendidikan seperti kurikulum dan lain sebagainya, tapi ketika memang sudah ada itikat untuk membuat satu budaya sekolah, maka tidak akan terlalu banyak tergoyah begitu, tetap akan sama seperti pertama kali dibentuk sekolahnya. Oke, jadi budaya sekolah itu adalah keseluruhan nilai, kebiasaan, relasi, norma, dan sistem yang hidup serta dipraktikkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari warga sekolah, yang membentuk iklim pendidikan, pola interaksi, serta karakter peserta didik. Nah, lalu apa budaya sekolah yang ada di pesantren Luas Asih ini? Di pesantren Luas Asih itu memiliki 3 budaya sekolah, salah satunya adalah budaya sekolah disiplin positif. Jadi disiplin positif itu adalah disiplin yang menolak secara tegas kekerasan dalam pendidikan, disiplin tanpa reward and punishment. Jadi di sekolah tersebut itu tidak mengenal juga tata tertib atau peraturan, Ibu Bapak, tapi menggantinya dengan kesepakatan. Jadi peraturan sekolah itu tidak dibuat satu arah oleh stakeholder sekolah, kepala sekolah dan pimpinan, tapi peraturan sekolah itu didiskusikan bersama dengan siswa, santri di situ dan juga orang tua gitu. Jadi peraturan yang nanti akan diberlakukan untuk siswa itu dibuat oleh siswanya sendiri begitu. Tentu saja dengan pengarahan yang ketat dari pihak sekolah gitu. Nah, disiplin positif itu bisa dianalogikan sebagai, ini saya dapatkan dari kepala sekolah SMA-nya ya. Ketika ada mobil tersebut, kalau kita berpikir dengan framework disiplin positif, maka kita akan mempelajari mobil tersebut, mempelajari kelebihan di mobil tersebut, bagaimana mesinnya, bagaimana potensi yang bisa digalinya, atau bagaimana mobil tersebut bisa maju, bisa
bergerak lebih efisien, bisa bergerak lebih cepat, dan juga bisa bergerak lebih jauh begitu, dibanding dengan kita sengaja untuk mendorong mobil tersebut. Kalau mendorong, itu sama-sama maju mobilnya, tapi mungkin jaraknya lebih pendek karena kita capek mendorongnya, dan juga kecepatannya lebih lambat begitu. Nah, dengan disiplin positif, kita mengetahui fitrahnya mobil tersebut itu apa. Jadi disiplin positif itu dekat dengan fitrah based learning, Ibu Bapak. Jadi lebih mendorong bagaimana fitrahnya seorang anak itu ada. Bagaimana fitrahnya seorang apa fitrahnya si A, bagaimana fitrahnya si B. Dan sekolah berusaha untuk mendorong fitrah-fitrah tersebut. Sehingga adanya kesadaran internal dari siswa masing-masing begitu. Itu jadi ketika kita sudah jadi cara yang paling efektif untuk membuat mobil bergerak secara optimal itu kita mengetahui cara dan kelebihan dari mobil tersebut untuk bisa maju, untuk bisa digunakan lebih optimal dibanding kita sengaja justru mendorong gitu. Itu mungkin analogi yang bisa disampaikan oleh salah satu stakeholder dari sekolah tersebut. Lalu di sini ada 12 karakter ulas asih yang terus-menerus dimasukkan ke dalam setiap pembelajaran, setiap program intra, ko, dan ekstrakurikuler. Ada bertauhid holis, empati, mandiri, berani, sehat fisik dan sejahtera mental, berpikir kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Begitu. Boleh next? Oke, ini mungkin satu slide inti dari pembicaraan kita. Lalu apa yang dimaksud dengan membumikan moderasi beragama melalui budaya sekolah? Moderasi beragama yang tadi ada di pesantren Ulas Asih itu tidak diajarkan sebagai konsep normatif semata, melainkan dihidupkan melalui budaya sekolah yang ulas asih, dialogis, dan non-represif. Jadi, budaya sekolah merupakan medium utama internalisasi moderasi beragama. Jadi ketika ditanyakan jadi apa inti dari pembicaraan kita pada pagi hari ini, di sini saya coba untuk memberikan satu cara yang bisa digunakan untuk ketika tadi kita sudah tahu urgensi moderasi beragama, di sini dan kita berbicara spesifik sekolah, saya mencoba untuk memberikan satu opsi atau satu cara bagaimana moderasi beragama itu bisa optimal diinternalisasikan dalam satu sekolah. Caranya adalah dengan memasukkan moderasi beragama sebagai budaya sekolah. Kenapa? Karena budaya sekolah itu merupakan medium utama untuk internalisasi moderasi beragama. Nah, dengan budaya sekolah, moderasi beragama tidak hanya disampaikan secara literal saja atau disampaikan secara kebahasan atau definitif saja, tetapi bisa sampai dengan setiap kegiatan, setiap program di sekolahnya. Tentu saja tidak bisa jika sekolah tidak paham tentang masih setengah-setengah pemahaman moderasi beragama. Perlu ada pemahaman yang lebih dalam dan juga mungkin adanya kajian yang lebih dalam disatukan dengan nilai yang ingin nilai yang ingin diajarkan atau nilai yang ingin ditanamkan di sekolah tersebut. Lalu di sini melalui beberapa sumber saya menulis beberapa step atau beberapa tahapan yang mungkin bisa dilakukan untuk membumikan moderasi beragama melalui budaya sekolah. Yang pertama, sekolah perlu merumuskan nilai inti secara jelas terlebih dahulu. Kayak tadi sekolah pesantren Ulas Asih itu nilai intinya adalah disiplin positif. Dan 12 nilai dasar perdamaian. Maka semua program baik itu pembelajaran di kelas ataupun di luar kelas, intra, ekstra, dan ko itu pasti akan kembali lagi ke sana gitu. Lalu yang kedua, mengintegrasikan nilai budaya ke dalam program intra, ko, dan ekstrakurikuler. Yang ketiga, membangun sistem dan aturan yang selaras dengan nilai budaya. Terus yang keempat, melibatkan seluruh warga sekolah secara partisipatif. Dan yang terakhir, melakukan refleksi dan evaluasi berkelanjutan. Itu mungkin, boleh next. Nah, tibalah kita di pembahasan terakhir tentang simpulan dan juga rekomendasi. Next. Ya, Ibu Bapak, moderasi beragama merupakan kebutuhan mendesak
dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural dan multi-religius, khususnya di tengah meningkatnya potensi sikap eksklusif, intoleransi, dan kekerasan atas nama agama. Sekolah memiliki posisi strategis sebagai ruang sosial dan kultural yang tidak hanya mentransmisikan pengetahuan, tetapi juga membentuk cara pandang, sikap, dan praktik keberagaman peserta didik. Nah, mungkin moderasi beragama itu harus aktualisasikan dalam berbagai lini, bukan di sekolah saja, Ibu Bapak. Tapi mungkin di kesempatan pagi ini saya hanya ingin spesifik ke budaya sekolah saja supaya ya mungkin terbahas dan juga mungkin cukup ya waktunya gitu. Tapi selain dari sekolah, moderasi beragama juga menurut hemat saya itu sama mendesaknya, sama urgennya harus diaktualisasikan dalam berbagai hal selain dari dalam berbagai aspek, bukan hanya sekolah begitu. Dan terakhir untuk rekomendasinya, untuk sekolah, menguatkan budaya sekolah berbasis moderasi beragama melalui pembiasaan untuk guru menjadi teladan dan menjadi teladan sikap beragama yang moderat, toleran, dan dialogis. Untuk pemerintah, mendukung dan mereplikasi praktik baik moderasi beragama di sekolah. Terus untuk penelitian selanjutnya, mengembangkan kajian moderasi beragama dalam konteks pendidikan yang lebih luas. Boleh next? Nah, ini referensi yang saya pakai. Tadi Al-Asfahani itu merupakan seorang penulis dari buku Mufradat Al-Fazil Al-Quran. Terus juga ada jurnal, ada 2 jurnal, dan terakhir adalah 1 buku dari Kemenang. Oke, next. Ya, mungkin ini adalah akhir dari presentasi saya terkait atau sharing atau hal yang ingin saya bagikan terkait moderasi beragama berdasarkan dua penelitian saya, skripsi ataupun tesis. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat penyampaiannya Kak Nola ya. Sebenarnya di sini kan ada sedikit yang bisa saya paparin, cuma nanti langsung saja ketika di closing statementnya dari saya sama Kak Nola ya, begitu ya. Untuk sekarang kita masuk saja ke sesi diskusi. Saya buka 3 pertanyaan, atau sudah ada di linknya atau bisa juga melalui langsung begitu biar interaktif. Kami mohon ketika ada yang di link Slido-nya Kak Panitia bisa dipaparin. Oh ya, masih belum ada ya. Mungkin ada yang mau langsung begitu. Saya buka 2 atau 3 pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Atau dari saya sendiri ya. Apa bisa ya? Sembari menunggu begitu. Boleh, Kak, boleh. Kita sambil menunggu ya Kak ya. Dari moderatornya sendiri dari dulu jika memang belum ada, sambil menunggu gitu. Ya, terkait dengan yang tadi ya, ini cukup apa namanya, terkait dengan tema ini banyak pro dan kontra di kalangan masyarakat. Jadi khususnya saya begitu, kayak saya kan di NTB, lebih khususnya di Lombok begitu. Jadi di sini itu seolah-olah yang siswanya berasal dari komunitas Muslim, Sasak. Sasak itu sukunya kayak suku, baik itu dari suku Sasak, Hindu Bali, dan minoritas Kristen itu kadang sering menghadapi tantangan ketika bukan secara normatif tapi empirisnya di lapangan. Nah, seperti kayak misalkan satu penjadwalan kegiatan keagamaan atau simbol-simbol religius di ruang publik. Pun di Lombok Tengah itu ada satu pura di sini, Kak. Dan kecil
dulu ada dia. Setelah saya sempat bercerita sama kedua orang tua, memang di sini ada satu apa namanya gereja di Lombok Tengah ini. Cuma pada waktu itu uh, kedua orang tua itu cerita ini dibakar karena apa namanya warga Muslim di sini nggak mau melihat apa ada yang apa namanya agama lain begitu, agama lain. Jadi saya bisa mengatakan itu kan benar-benar intoleran begitu kak ya. Nah kasus yang seperti ini uh, tidak hanya itu, beberapa sekolah multikultural juga di Kota Mataram mulai membangun seperti praktik baik melalui dialog lintas iman, kerja bakti bersama berbasis kearifan lokal. Begitu juga dengan pembiasaan musyawarah eh, dalam apa ya? Mungkin dalam Karang Taruna sering dilakukan begitu dan sebagainya. Nah, jadi praktik ini menunjukkan bahwa budaya lokal di NCB lah, khususnya saya bahas soal NCB, dapat menjadi medium strategis begitu. Jadi yang ingin saya tanyain, dari sisi yang tadi di tempat tinggal saya yang Lombok Tengah jatuhnya itu yang tidak mau menerima, mungkin ada apa namanya desakan-desakan di luar juga. Karena kalau saya lihat juga kan itu luar biasa intoleran, apa namanya kayak apa ya, tidak habis pikir lah dari masyarakatnya gitu. Jadi bagaimana dari sisi culture sekolah dapat secara nyata berfungsi sebagai ruang komunikasi lintas agama, baik itu yang ranah muslim atau yang di luar muslim, bisa biar bisa menjadi satu begitu, agar tidak terjebak pada simbolis normatif semata, tapi di tengah realitas sosial masyarakat itu menjadi alat menyimpan segregasi identitas keragaman dan kulturan begitu. Ini cukup banyak guys, tapi semoga bisa dijawab. Ya, baik. Terima kasih, Kak. Ya, mungkin tadi yang saya sampaikan gitu. Mengapa sebenarnya moderasi beragama itu harus bisa diupayakan ada di setiap lini, termasuk lini masyarakat tadi yang disampaikan oleh Kakak. Ya karena memang fenomenanya tidak bisa dibendung gitu. Fenomenanya ada, terutama di masyarakat-masyarakat atau saudara-saudara kita di timur begitu ya, seperti yang tadi Kakak sampaikan gitu. Nah, terkait tapi karena saya di sini tema yang saya bawa adalah di sekolah begitu ya, budaya sekolah, bagaimana akhirnya bisa masalah tersebut bisa dikaitkan dengan pembahasan kita pagi hari ini. Menurut saya Kak, justru dengan adanya upaya dari sekolah untuk pertama sekolahnya harus sadar dulu kalau itu merupakan masalah begitu. Sekolahnya harus stakeholder dari sekolahnya harus aware dulu kalau di sekolah tersebut di lingkungan tersebut, di daerah tersebut itu ada satu permasalahan turun temurun yang benar-benar menjadi masalah begitu, yang memang dampaknya luar biasa, terus tadi sampai gereja dibakar dan lain sebagainya. Itu harus disadari dulu oleh pihak sekolah. Kalau hal tersebut tidak boleh lagi diturunkan, harus diputus talinya begitu. Menurut saya, sekolah itu adalah salah satu cara untuk bisa memutus tali dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada di masyarakat. Mengapa demikian? Karena yang kita ajarkan itu mungkin bisa diistilahkan masih kalau apalagi anak SD atau SMP gitu, masih kertas kosong begitu. Atau mereka sendiri mungkin ada yang sudah punya dendam pribadi dan lain sebagainya, tapi untuk fitrahnya seorang siswa ini putih begitu, atau fitrahnya seorang siswa ini tergantung bagaimana yang nulis. Kalau di analogikan menjadi kertas, itu tergantung siapa yang nulisnya, bagaimana tulisannya, apa yang dituliskannya begitu. Maka sekolah itu bisa dijadikan satu opsi untuk memutus kebiasaan yang memang memang salah di masyarakat. Maka dari itu justru di sekolah Kak, menurut saya yang bisa menjadi di sekolah bisa ada sinar baru begitu, atau bisa jadi matahari baru dan bisa menjadi harapan baru untuk masyarakat setempat
agar bisa memutus kebiasaan tersebut. Dengan apa? Dengan gurunya atau stakeholdernya sadar dulu bahwa di fenomena-fenomena fenomena-fenomena tersebut merupakan suatu hal yang salah dan harus diputus kesalahannya, talinya, lalu coba untuk diskusikan di sekolah bagaimana supaya nilai moderasi itu bisa secara tipis atau mungkin ya atau secara menyeluruh, secara holistik ada di setiap pembiasaan sekolah begitu. Misalnya ketika ada kegiatan kebersamaan atau ada kegiatan dikumpulkan seluruh siswa, misalnya nanti diajarkan tentang hal-hal yang uh, hal-hal yang memang dibutuhkan. Di pesantren luas asih, saya ada bukunya Kak, ini judulnya. Jadi di pesantren luas asih itu ada modul tematik yang modul tersebut tidak ada di kurikulum Kemendikdasmen, itu tidak ada, di kurikulum Kemenag juga tidak ada, tapi dibikin oleh sekolahnya sendiri gitu. Dan salah satu itu dari diriku, terus keluargaku, lalu ada lingkunganku dan lain sebagainya, dan ada modul tentang negaraku Kak. Ini bukunya, ini juga yang menjadi kata yang saya banyak masukkan ke tesis. Jadi generasi abad 21 cinta tanah air, modul ke-7 Indonesiaku. Nah ini di dalamnya itu banyak pelajaran, ini salah satu bentuk dari moderasi beragama menurut saya di komitmen kebangsaan tadi. Nah ini itu bisa digunakan, salah satunya bisa jadikan opsi untuk bisa membuat siswa itu mengenal secara dasar apa itu moderasi gitu, apa itu menghargai, apa itu bisa berhidup berdampingan. Karena menurut saya hidup berdampingan itu merupakan life skill. Jadi hidup berdampingan atau bertoleransi itu bukan merupakan hanya nilai kosong, tapi itu merupakan life skill yang harus diajarkan. Dan sekolah itu menjadi medium yang cocok dan tepat gitu ketika ingin diajarkan hal tersebut. Jadi ketika pertanyaannya bagaimana caranya, mungkin bisa dengan sekolahnya tersebut menyadari dulu itu ada masalah, itu merupakan masalah, lalu dibentuk caranya. Mungkin salah satunya bisa dibikin satu modul edukatif dan juga inovatif tentunya, dan akhirnya bisa diajarkan secara menarik di kelas gitu. Jadi moderasi beragama tidak difahami secara definisi saja, tapi dimulai dari hal yang sederhana, tapi konsisten gitu, simultan dan holistik tentunya di pembelajaran di sekolah gitu Kak. Mungkin semoga menjawab. Kita lanjut saja ya, biar banyak dari insight yang teman-teman yang lain juga. Selamat siang Kak Nola, terima kasih untuk pemaparannya yang sangat bagus dan relevan dengan penelitian yang saya saat ini. Betul dengan yang Kak Nola katakan tadi, moderasi beragama perlu diimplementasikan di berbagai sektor kehidupan. Yang saya ingin tanyakan adalah, yang pertama, bagaimana mengimplementasikan moderasi agama kepada wisatawan mancanegara yang sedang berkunjung ke Indonesia. Kadang ini juga terjadi di entah itu kalau enggak di Lombok, banyak tuh mancanegara ya. Paling mentok di Bali, di Jogja itu paling banyak. Nah, yang kedua, apakah itu perlu? Yang ketiga, apakah bisa dilakukan pengimplementasian moderasi agama dengan waktu yang singkat karena ini berbasis wisata. Terima kasih. Ya, baik Kak, terima kasih. Wah ini pertanyaannya memang challenging begitu ya, karena pertanyaannya di luar dari ekspektasi saya gitu, bahwa ada satu sektor kehidupan, ya sektor kehidupan itu kan banyak ya, salah satunya adalah tadi tentang pariwisata begitu. Ini yang mungkin kalau dilihat secara singkat itu mungkin tidak ada relevansinya mungkin ya, tapi ketika ada masalahnya berarti ada relevansinya gitu. Tadi yang disampaikan ada pertanyaan dari Andi Dewi Mahardika, jawaban sederhana saya mungkin seperti ini. Ketika moderasi beragama itu berbicara tentang 4 hal tadi, komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal, maka yang bisa diaplikasikan dalam aspek atau dalam sektor pariwisata itu mungkin nomor 2, 3, dan 4. Toleransi, terus anti kekerasan dan akomodatif terhadap budaya lokal. Tentu saja kan kalau komitmen kebangsaan, kalau kita meminta bule untuk mencintai Pancasila dan UUD kan bukan tujuannya gitu ya, datang ke
datang ke Bali misalnya itu bukan untuk mencintai Pancasila kan, mereka untuk mencintai alamnya, mencintai alam Bali gitu. Jadi mungkin hemat saya, sekali lagi mari kita berdiskusi ya ketika memang ada kekeliruan saya dalam menjawab, tapi mungkin moderasi beragama itu bisa di breakdown menjadi 4 hal tadi. Yang kedua, ketiga, keempat, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal. Lalu ketika pertanyaannya bagaimana caranya, mungkin caranya adalah mungkin kalau kita berbicara moderasi beragama yang Kemenag itu saya belum riset lebih lanjut apakah Kemenag sudah membuat satu model untuk dipraktikkan di sektor pariwisata, tapi mungkin yang bisa saya jawab tadi adalah moderasi beragama itu bisa di breakdown menjadi toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal. Tentu kita tidak mau ketika ada wisatawan yang datang ke Indonesia itu membuat satu makar di Indonesia atau membuat satu hal yang tidak diinginkan, membuat satu kegaduhan, membuat satu tindakan yang merugikan masyarakat lokal. Maka dari itu mungkin lalu caranya adalah tadi bagaimana dinas terkait, misalnya dinas pariwisata itu bisa mengelaborasi atau membuat satu program tentang keharusan atau bagaimana caranya supaya bule-bule ini bisa melakukan atau bisa konsisten melakukan 3 hal tadi gitu. Toleran, anti kekerasan, terutama anti kekerasan begitu. Yang mungkin di negaranya memang ya secara tidak ada negara yang menghalalkan atau membolehkan kekerasan di negaranya, saya yakin. Tapi ketika memang dia sudah punya kebiasaan misalnya melakukan kekerasan dan tidak banyak ditindak di negaranya, datang ke sini dia melakukan hal tersebut, ya itu mungkin yang harus disadari oleh dinas terkait, dinas pariwisata berarti. Jadi jawaban saya adalah caranya itu mungkin perlu dielaborasi lagi dengan dinas terkait yang punya kewenangan di dalamnya, yakni dinas pariwisata. Dan kalau berbicara teori yang saya bawa tadi, mungkin 3 hal tentang moderasi beragama itu harus dilakukan, tapi tidak di semua indikator berarti untuk di wisatawan. Mungkin bisa di 3 hal saja, tentang toleransi, anti kekerasan, dan juga akomodatif terhadap budaya lokal. Lalu apakah bisa singkat? Jawaban saya saya dengan sangat percaya diri berbicara tidak begitu. Moderasi beragama ketika disampaikan hanya dalam kurun waktu 1 atau 2 kali seminar itu mungkin hanya definitif saja yang dipahaminya, hanya konsep saja yang masuknya. Saya belum mempelajari ada mata kuliah pendidikan nilai dan karakter bahwa value based learning itu minimal itu dilaksanakannya harus bertahun-tahun begitu. Kalau kita balik lagi ke sekolah begitu, sekolah yang menginginkan untuk menginginkan untuk mengajarkan nilai ke siswanya itu caranya akan lebih sulit dan lebih lama begitu. Jadi ketika singkat, maka mungkin yang akan disampaikan itu hanya pemahaman konsep saja. Baru transfer of knowledge, belum ke transfer of value begitu. Itu mungkin Kak yang bisa saya jawab. Semoga jawaban saya bisa sedikit banyak memberikan pemantik begitu. Terima kasih. Ini terakhir mungkin Kak ya. Boleh. Mungkin lebih ke teknis kan, Kakak kan udah mau sidang, terus pastinya kan akan disuruh untuk diubah menjadi artikel begitu. Jadi ini pertanyaan lebih ke soal jurnal, biar sekalian menambah insight juga dari Pak Amin Tohari. Karena dia yang soleha bagaimana menyikapi era IT ini semakin erat sekali pada dunia akademik. Yaitu hasil magang, sekarang laporannya untuk diwajibkan kepada HAL, yakni artikel jurnal ilmiah tingkat 2. Skripsi sekarang sudah digantikan oleh artikel ilmiah itu. Syukron, Afwan. Ya, Ibu Bapak, tadi pertanyaannya saya ulangi lagi. Bagaimana menyikapi era IT ini yang semakin erat sekali dengan dunia akademik, yaitu hasil magang sekarang laporannya harus diwajibkan kepada HAL, yakni artikel dan jurnal ilmiah Sinta 2. Ibu Bapak, yang saya pahami begitu ya, salah satu fungsi dari artikel ilmiah atau penelitian yang dibuat ulang, dielaborasi ulang menjadi artikel ilmiah, fungsinya adalah untuk bisa lebih mempermudah
audiens untuk membaca begitu. Jadi ketika saya tesis itu 260 halaman berserta dengan laporannya. Saya yakin mungkin ada orang yang mempunyai waktu luang untuk membaca 260 halaman yang saya punya. Tapi kebanyakan orang tersebut ingin mendapatkan intisari dari pembahasan saya saja begitu. Pun kalau orang tersebut hanya membaca bab 5 saya, itu belum tentu bisa paham begitu, karena tadi bab 2-nya nggak dibaca misalnya, kajian teorinya nggak dibaca, sehingga pembuatan jurnal ilmiah itu sebenarnya memiliki satu fungsi yang baik, mempunyai fungsi yang mulia. Sebenarnya saya akhirnya pakai kata mulia ya, karena memang tujuannya itu baik, yakni untuk bisa memberikan summarize atau memberikan hal yang lebih padat dari penelitian kita tanpa mengurangi esensinya begitu. Jadi ketika memang penelitian sekarang atau tugas akhir dari perkuliahan itu harus dibikin jurnal, itu menurut saya merupakan cara yang baik, walaupun memang akhirnya membuat kita bekerja 2 kali ya, membuat peneliti bekerja 2 kali, tapi ya memang ketika memang kita sudah punya niat untuk bisa bermanfaat untuk ilmu pengetahuan, Ibu Bapak, ya maka membuat jurnal itu adalah salah satu caranya gitu. Terus ya diwajibkan Sinta 2 dan lain sebagainya. Semakin tinggi, setahu saya gitu ya, semakin tinggi dari bedanya Sinta 3 dan Sinta 2, pasti kan kesulitan untuk bisa mempublish di Sinta 2 itu lebih tinggi dibandingkan Sinta 3. Maka di Sinta 2, Sinta 3, Sinta 1 itu pasti sudah memiliki kualitas jurnal yang lebih dibandingkan yang lainnya begitu. Jadi bagaimana pendapat saya terhadap hal tersebut? Mungkin harus memiliki kesadaran dulu untuk siapa kita meneliti ini gitu. Kita melakukan penelitian itu untuk siapa sebenarnya? Kalau memang sebatas kita hanya ingin lulus, jelas kita ingin lulus, saya juga ingin lulus ya. Tapi kalau hanya ingin lulus ya mungkin akan memberatkan. Tapi kalau ingin bermanfaat untuk ilmu pengetahuan, ingin ya lebih jauh untuk bisa mencerdaskan. Bapak Ibu. Halo Kak, apakah suara saya terdengar? Mohon maaf. Tadi sedikit terhenti ya. Oke. Ya gitu. Kalau tujuannya ingin bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, ya ingin memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan, itu maka membuat artikel ilmiah itu menjadi hal yang benar gitu. Nah, terus bagaimana skripsi yang digantikan oleh artikel ilmiah? Kalau saya berpikir, kalau di UPI itu tidak semua jurusan itu membolehkan mengganti penelitian terhadap tidak membolehkan siswanya, mahasiswanya untuk membolehkan mahasiswanya tidak membuat skripsi, tapi mengganti ke artikel jurnal. Tidak di semua jurusan. Kalau menurut saya, ketika memang pemerintah akhirnya mengharuskan siswa untuk tiba-tiba saja mengharuskan mahasiswa untuk atau membolehkan mahasiswa untuk tidak membuat skripsi, tapi bisa diganti oleh artikel ilmiah, tapi pemerintah tidak masih memberikan pemahaman atau seminar atau pencerdasan tentang apa artikel ilmiah itu, bagaimana cara membuatnya, maka pemerintah itu meloncat step menurut saya. Jadi harusnya step 1, step 2, step 3, kalau langsung saja mengharuskan atau langsung saja merubah sistem tanpa ada pelatihan, maka itu kayak dari step 1 ke step 3 begitu. Jadi menurut saya komentar saya terhadap fenomena ini adalah kalau memang pemerintah atau satu lembaga pendidikan tinggi, universitas itu membolehkan siswanya untuk mengganti skripsi ke artikel ilmiah, maka perlu ada mata kuliah atau perlu ada pencerdasan, pembahasan tentang bagaimana akhirnya skripsi yang memuat keilmuan 8 semester itu setidaknya bisa mengelaborasi hal tersebut, bagaimana bisa diaktualisasikan atau diejawantahkan dalam hanya 3-4 halaman artikel ilmiah begitu. Jadi komentar saya perlu ada pelatihan atau perlu misalnya dibuat matkul khusus untuk biasanya kan matkulnya metode penelitian, biasanya matkul-matkul yang ada di semester akhir itu harus ada juga pencerdasan tentang artikel ilmiah ini gitu. Jadi dengan kita bisa mempublish itu kita juga bisa untuk bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dengan salah satunya mempublish jurnal di
IISSF ini, atau lembaga yang yang mengamanahi saya untuk memaparkan materi sekarang ini gitu. Jadi dengan teman-teman sudah memiliki penelitian, boleh lembaga yang sedang melaksanakan webinar ini dijadikan opsi teman-teman, karena insya Allah sangat bermanfaat gitu untuk teman-teman sendiri dan juga untuk ilmu pengetahuan. Terima kasih Kak. Oke, ini sangat antusias ya. Jadi apa ya? Karena waktu juga Kak ya. Tapi terima kasih buat pemaparan yang sangat luar biasa. Jadi saya bisa menyimpulkan di sini bahwa ada 3 kalimat saja. Jadi moderasi beragama dapat dibumikan secara efektif melalui budaya sekolah yang bagaimana menanamkan nilai toleransi dan lain sebagainya. Jadi secara praktiknya sebenarnya itu jatuhnya dari bagaimana keteladanan guru, kebijakan sekolah, serta praktik komunikasi yang adil dan empatik. Jadi oleh karena itu, sekolah berperan strategis sebagai laboratorium sosial dalam membangun generasi yang religius, berbudaya, dan berkomitmen pada persatuan. Untuk teman-teman yang ada di webinar, mungkin ada untuk link sertifikatnya sudah di-share juga. Mungkin ada 1 atau 2 kalimat saja untuk closing statement-nya, Kak, biar kita akhiri. Oke, closing Mungkin ada statement. 1, 2, atau 3 kalimat untuk pada kami. Baik. Jadi memiliki sikap toleran, memiliki sikap menghargai, dan memiliki sikap mau hidup berdampingan, itu adalah skill hidup yang harus dipelajari dan yang harus mau dipelajari dan harus konsisten dipelajari. Maka dari itu, moderasi beragama bisa menjadi salah satu opsinya. Tetaplah berpegangan tangan, bersinergis, jangan saling membenci, mulailah saling memahami dan saling mencintai. Gitu aja. Oke, luar biasa ya. Jadi terima kasih ya kami ucapkan kepada narasumber yang sangat luar biasa, Kak Nola, atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah bergabung dan aktif. Jangan lupa juga untuk absensi sudah ada di link kolom chat. Jangan lupa untuk terus mengikuti akun media sosial kami agar tidak ketinggalan info. Kami juga mengundang Bapak Ibu dan rekan-rekan peserta webinar maupun juga bisa ikut juga dari Kak Nola juga ya untuk selanjutnya bertemakan tips and trick for value funded Erasmus Scholarship and Student Exchange yang akan membahas strategi pengalaman paling putar melalui beasiswa Erasmus Plus dan program Student Exchange. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Selamat siang dan semoga Bapak Ibu semuanya diberikan kesehatan selalu berserta semuanya dari kakak pemateri dan sebagainya. Terima kasih Kak atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.